berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Cukup. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu mau mengabsen dulu. Apakah dari teman-teman kalian sudah berangkat semua atau ada yang absen? Sudah semua. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan pajak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan pajak penghasilan. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu terkait PPh 21? Nah, jadi PPh 21 itu adalah pajak atas penghasilan yang dipotong langsung oleh perusahaan atas pemberi kerja. Nah, PPh 21 ini nantinya akan terkait dengan kehidupan anak-anak sekalian setelah lulus nanti dan bekerja, itu nanti akan dipotong oleh PPh 21 ini. Misalnya, meskipun anak-anak hanya bekerja sebagai afiliator atau streamer, itu nanti juga akan dipotong oleh PPh 21 ini. Nah, apa sih penghasilan yang mencakup dalam PPh 21? Yang pertama ada gaji pokok atau upah. Ini adalah gaji bulanan atau tahunan anak-anak sekalian nantinya. Kemudian ada honorarium dan tunjangan. Terus ada uang lembur dan ada bonus dan THR. Nah, wajib pajak. Di sini wajib pajak itu maksudnya adalah orang yang dikenai pajak. Nah, menurut anak-anak, manajer bank itu dia termasuk wajib pajak bukan? Manajer bank, dia dipotong PPh 21 atau enggak? Dipotong. Nah, kalau YouTuber? Dipotong. Kalau pelajar SMA? Enggak ya. Masa uang saku sekecil itu dipotong. Nah, terus siapa saja sih yang bayar? Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi, yang pertama itu ada pegawai, karyawan tetap di perusahaan maupun pekerjaan harian lepas. Kemudian yang kedua ada bukan pegawai, di sini tergolong dalam pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas di sini dimaksudkan bahwa pekerjaan itu tuh tidak formal. Contohnya seperti YouTuber tadi atau freelance, dokter, seperti itu. Nah, kemudian ada peserta kegiatan. Nah, apabila anak-anak sekalian itu mengikuti perlombaan atau mendapat door prize dari hadiah jalan sehat, nah itu pasti anak-anak akan dipungut PPh 21-nya. Jadi tidak semata-mata semuanya dikasih. Nah, oke, di sini kita sudah sampai NPWP. Mungkin dari teman-teman sudah familiar dengan NPWP? Ya, sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya mesti. Nah, NPWP ini adalah nomor identitas. Nah, setelah kita tadi tahu arti PPh 21, terus wajib pajaknya siapa, nah kita harus tahu juga nih terkait dengan NPWP. NPWP itu bentuknya apa sih? Nah, NPWP itu bentuknya seperti kartu. Di sini NPWP difungsikan sebagai nomor identitas seperti halnya KTP. Nah, kartu wajib pajak ini per 2024 dia sudah diintegrasikan dengan 16 digit NIK KTP. Jadi nomor identitas saat ini di NPWP itu dia sudah sama digitnya dengan NIK di KTP kita. Jadi pemerintah tentunya yang memungut pajak itu lebih mudah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya 16 digit NIK pada KTP itu sekarang sudah berkonversi ke NPWP. Nah, apabila teman-teman besok kalau sudah kerja dan tidak memiliki NPWP, maka teman-teman itu akan mendapatkan denda sebesar 20% lebih mahal, yaitu apabila diperhitungkan maka nanti persenannya jadi 120%-an ya. Jadi nanti akan lebih banyak terpotongnya. Nah,
legalitas kalian dalam menentukan pajak. Apabila kalian masih di bawah PTKP ini, maka pajak kalian itu 0. Nah, di sini itu ada nilai PTKP atau pendapatan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Ini dari mana? Nah, ini tuh dari sudah dicantumkan oleh pemerintah ya. Jadi ada golongan-golongannya. Misal di sini contohnya adalah TK garis miring 0. Artinya dia itu tidak kawin dengan 0 tanggungan. Nah, di sini pemerintah memberikan dana 54 juta itu sebagai ambangnya. Nah, kemudian kalau misal tambahan menikah itu ditambah 4,5 juta atau 4.500.000. Nah, apabila memiliki tabungan anak dengan maksimal itu 3 anak saja, itu 4.500.000. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum ada ya? Aman. Nah, terus di sini ada komponen pengurang seperti yang kita tahu tadi ada PTKP ya. Nah, di sini itu ada gaji kotor. Gaji kotor itu tidak langsung dipajak. Negara itu akan memberikan kelonggaran bagi kita sebagai pengurang gaji. Misal di pekerjaan yang formal tadi itu pasti ada potongan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji bruto. Jadi kalau mau menghitung pajak itu harus dikurangi dengan persenan biaya jabatan tadi, yaitu 5%. Kemudian ada iuran hari tua. Premi perlindungan masa depan yang dipotong dari gaji karyawannya setiap bulan, seperti iuran pensiun, iuran BPJS sebesar 1%. Nah, pajak PPh 21 itu ada lapisan-lapisannya, karena pemerintah itu sudah baik hati ya kepada kita untuk tidak menanggungkan beban pajak yang besar terhadap pegawai yang memiliki gaji kecil. Jadi di sini pemerintah membuat tarif pajak progresif. Ada lapisan 1 sampai dengan 6. Lapisan 1 0 sampai 60 juta. Dan berpendapatan segitu itu ada 5%, dan seterusnya. Makin tinggi penghasilan kena pajak, maka akan makin besar pula persentase pajaknya. Nah, di tahun 2024 pemerintah itu memberikan kebijakan terkait TER 2024, yaitu tarif efektif rata-rata, di mana di situ sudah tidak ada lagi progres pajak berlapis tadi, tapi diganti dengan dikalikan tarif TER-nya. Nah, penentuan tarif TER itu hanya dikalikan dengan persenan dan tiap bulannya saja. Jadi kalau misal di Desember itu dia tetap dikalikan dengan pajak progresif, tetapi apabila dia dari Januari sampai dengan November itu dia dikalikan dengan TER ini bisa. Dan TER itu terbagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C. Nah, di sini ada simulasi kasus. Kasusnya dari gaji Kak Budi. Kayaknya Pak Budi aja. Pak Budi. Nah, gaji Pak Budi ini adalah 8 juta per bulan. Statusnya jomblo. Nah, jomblo itu artinya dia belum punya pasangan, belum punya tanggungan. Nah, itu dia dikategorikan A untuk tarif TER-nya tadi. Nah, maka dari itu gaji si Pak Budi ini tadi dikali sama 1,5%. Nah, ini itu hanya berlaku untuk Januari sampai November saja ya. Jadi nggak boleh kalau misal kalian hitung TER itu di Desember, karena itu udah akhir periode. Nah, makanya dia di situ tertulis bahwasanya punya NPWP nih bapaknya. NPWP-nya sebesar. Nah, maka dari itu dia tidak mendapatkan denda. Nah, terus perhitungannya itu 8 juta dikali 1,5%. Hasilnya berapa di situ? Betul. Nah, apabila dia diasumsikan tidak memiliki NPWP, maka dia kena sanksi. Dia akan dikali lagi dengan 120%. Jadinya akan membayar 144.000. Maka selisihnya berapa?
progresif pajak tahunan. Langkah 1, cari PKP Kak Budi. Tadi gajinya itu adalah 8 juta per bulan. Maka apabila ditahunkan itu akan menjadi 96 juta. Biaya jabatan 5% dari gaji bruto tadi 4.800. Maka gaji neto setahunnya itu 91.200.000. Untuk pendapatan tidak kena pajak dengan TK 0, karena tadi Pak Budi itu jomblo ya, jadinya 0, jadinya 54 juta. Maka PKP-nya itu didapatkan dari gaji neto setahun dikurangi dengan PTKP. Hasilnya adalah 37.200.000. Tadi langkah pertama. Nah, langkah keduanya itu mengkalikan tarif progresif. Di 37.200.000 tadi itu masuk ke lapisan 1, maka dia dikalikan dengan 5% karena di lapisan 1. Hasilnya adalah 1.860.000. Maka pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Budi ini adalah sebesar 1.860.000 setahun. Nah, ada fakta unik dalam dunia kerja. Pada saat anak-anak sekalian itu sudah bekerja dan disuruh lembur oleh atasannya, kalian itu akan menambah penghasilan bruto. Jadi otomatis uang lembur kalian itu juga akan terkena pajak PPh 21. Nah, kemudian naik gaji di level. Misal gaji untuk anak-anak sekalian nantinya di bulan Agustus, tapi dihitung mundur dari Januari, rapelan uang 7 bulan tadi dari Agustus Januari itu tidak gratis. Selisih pajaknya akan dihitung ulang dan dipotong langsung di bulan Agustus. Kemudian untuk yang pekerjaannya nantinya freelance, maka misalnya freelance itu kuli bangunan, kru event atau sebagainya, cara menghitungnya itu berbeda. Misalnya gaji hariannya di bawah 450.000, maka dia bebas pajak. Jadi batas bawahnya itu berbeda dengan pegawai biasa, dengan pekerja biasa. Terus gaji hariannya misal di atas 450.000, maka kelebihannya akan dipotong sebesar 5%. Nah, oke, karena materi kita sudah habis, namun di sini di minggu kedepannya nanti kita akan membahas terkait dengan penghitungan PPh 21, PPh 21 bukan pegawai, dan kita akan belajar juga terkait pelaporan e-bukor dan SPT tahunan. Nah, mungkin di akhir slide ini Ibu akan menampilkan tugas yang nantinya akan kalian kerjakan. Untuk deadline tugasnya itu sampai dengan 1 minggu ke depan. Jadi mungkin sekarang bisa ditulis terlebih dahulu tugasnya, dan kemudian besok akan dikumpulkan dan akan kita koreksi bersama. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau tindak tanduk Ibu yang kurang berkenan di tadi anak-anak. Terima kasih. Mungkin bisa kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, Ibu tutup materi